Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Netlayanti dengan NIM 2230304032 dan rekan saya Kintan Anantasia dengan NIM 2230304041. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang pendidikan pemakai dengan dosen pengampu Ibu Rika Jufria Zia Manita MIKOM. Adapun materi kami yaitu tentang pendidikan pemakai. Pengertian pendidikan pemakai yaitu, menurut Hazelmus, pendidikan pemakai atau user education adalah suatu instruksi pada pengguna perpustakaan untuk menolong mereka menjadi pengguna yang baik. Sedangkan menurut Ranford and Hendrickson, pendidikan pemakai adalah suatu kegiatan pengajaran dengan menggunakan berbagai sumber perpustakaan dengan cara-cara penelitian. Definisi pendidikan pemakai menurut Subdio adalah usaha bimbingan atau penunjang pada pemakai tentang cara pemanfaatan koleksi bahan pustaka yang disediakan secara efektif dan efisien. Bimbingan itu dapat berupa bimbingan individu ataupun bimbingan kelompok. Adapun tujuan pendidikan pemakai ada beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan keterampilan pengguna agar mampu memanfaatkan kemudahan dan sumber daya perpustakaan secara mandiri. Yang kedua, membekali pengguna dengan teknik yang memadai dan sesuai untuk menemukan informasi dalam subjek tertentu. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan layanan perpustakaan. Yang keempat, mempromosikan layanan perpustakaan. Yang kelima, menyiapkan pengguna agar dapat mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua yaitu metode dan strategi pengelolaan pendidikan pemakai. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di dalam strategi menyelenggarakan program pendidikan pemakai agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai ada 3. Yang pertama, perhatian pada pemakai, perpustakaan, dan lingkungan. Adapun unsur-unsur penting yang harus ada dalam strategi pelaksanaan program pendidikan pemakai yang lebih rinci, yang pertama yaitu kebijaksanaan lembaga induk, yaitu perlu dipertimbangkan karena apapun aktivitas yang diselenggarakan oleh perpustakaan harus berorientasi dan selaras dengan kebijaksanaan lembaga induknya. Yang kedua yaitu hasil kajian pemakai perpustakaan. Hasil kajian pemakai perpustakaan perlu dilaksanakan secara terus-menerus untuk mengetahui latar belakang perilaku dan kebutuhan pemakai. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan. Perlu ditegaskan bahwa sebaiknya pendidikan pemakai diselenggarakan pada jalur formal di setiap jenjang pendidikan. Yang keempat, strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan ini antara lain meliputi dana, personal, tempat, waktu, dan materi, dan hal-hal lain yang diperlukan. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi. Diperlukan evaluasi ini untuk mengukur keberhasilan program pendidikan pemakai. Adapun alat-alat evaluasi ini dapat berupa daftar pertanyaan, observasi, wawancara, maupun statistik perpustakaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kintan Anantasia. Halo semua, saya akan menjelaskan evaluasi program pendidikan pemakai. Menurut Ari Kunto, suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program. Nah, kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Pada evaluasi program menurut Ari Kunto ada 8 macam. Yang pertama, gua Oriented Evaluation Model, gua Free Evaluation Model, Formative Summative Evaluator Model, Quantitative Evaluated Model, Responsive Evaluating Model, dan seterusnya. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi yang kami sampaikan yaitu pendidikan pemakai merupakan media mengenal
pengenalan sumber daya yang dimiliki perpustakaan kepada para penggunanya. Pendidikan pemakai yang diintegrasikan dengan literasi informasi akan membuat pemustaka lebih cerdas dalam memilih dan memilih sumber informasi yang tepat. Pemustaka yang cerdas tentunya akan memberikan banyak kontribusi bagi pemustaka. Kontribusi itu dapat berupa kritik atau saran dan promosi perpustakaan itu sendiri. Sudah saatnya pemustaka membuka diri sebagai lembaga utama pengajaran literasi informasi. Jika hal itu dilakukan, maka perpustakaan benar-benar akan memberikan kontribusi nyata di masyarakat. Sekian materi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika ada kesalahan kalimat, mohon dimaklumi, karena kami adalah manusia. Dan kami izin pamit. Saya Kinta Nasya, dengarkan saya Natlayanti. Sebelum menutup, kami mempunyai pantun, yakni ternak-ternak seikan teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, ku akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.